Hey kid, don't ever let them get inside your Apakah Anda pernah melihat langsung aksi superhero seperti Spider-Man di dunia nyata? Sosok superhero adventures ini benar-benar ada loh di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Spider-Man di Lombok beraksi layaknya pahlawan super di film-film. Mereka menyelamatkan warga dari kondisi jalan berlubang yang membahayakan. Setiap akhir pekan, sosok Spider-Man ini berkeliling menyusuri jalan desa yang rusak untuk ditambal dan diperbaiki langsung. Pasukan Spider-Man ini adalah sekelompok anak muda yang tergabung dalam Ganesha Peduli. Selama bertahun-tahun, para pemuda ini melakukan aksi sosial dengan memperbaiki jalanan rusak. Belakangan, aksi mereka viral di media sosial karena memperbaiki jalan sambil menggunakan cosplay tokoh Spider-Man. Wah, siapa sebenarnya sosok Spider-Man ini? Mengapa mereka melakukan aksi seperti itu? Tim Tribun Lombok pun berkunjung ke markas mereka di Desa Lendang Belo, Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur. Mau tahu lebih jauh tentang sosok Spider-Man ini? Yuk ikuti saya! when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Oke, Tribuners, sekarang saya sudah bersama Jarod Saka, sang Spider-Man, dan ketuanya, Bang. Siapa nama tadi? Bang Hairul. Bang Hairul, hampir saya bilang Samsul tadi. Bang Hairul ini markasnya, saya bilang tadi itu sejuk sekali, ada sawah dan betah kayaknya harus lama-lama di sini. Bang Hairul, ini tadi saya sudah diceritakan dia bekerja keras menutupi jalan berlubang pakai aspal atau semen tadi? Kadang pakai aspal, kadang pakai semen. aspal. Iya. Ini Bang Hairul, ini sangat inspiratif sekali nih kisah teman-teman di Spider-Man di Lombok ini. Saya pengen tahu dari mana ide awal bisa ada hal-hal seperti ini, kerja bakti, kerja ikhlas seperti ini. Bang Hairul selaku ketuanya. Baik, jadi kita mungkin perlu flashback sedikit ya ke beberapa tahun belakangan ini, bahwa awal mula kami bergerak untuk melakukan kegiatan sosial, kegiatan kerja bakti ini adalah dulu berawal dari sebuah klub sepak bola, yang dimana klub sepak bola ini kita mempunyai program untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti penambalan jalan berlubang, terus kemudian pembersihan lingkungan, sama dengan pembersihan pasir-pasir yang di jalan yang sering sekali membahayakan keselamatan pengendara. Nah, berawal dari sana, terus sampai dengan 12 tahun terakhir ini kita sudah bergerak untuk melakukan kegiatan-kegiatan Itu seperti tahun itu. berapa Bang yang klub sepak bola itu? Kita mulai dari Oktober 2013. 2013. 2013. Udah 11 atau 12 tahun ya sampai sekarang. Itu klub bola, kemudian jadi klub Spider-Man itu gimana ceritanya ini? Memang ini panjang sekali ceritanya, Ya. begitu ya. Dan langkah pertamanya kami itu sudah kita mulai dari dulu, sekitar 1 dekade lebih. Jadi untuk menjadi sosok Spider-Man ya yang menggunakan kostum ini adalah merupakan bagian dari atau strategi dalam kami berdakwah, untuk diketahui bahwa sama teman-teman, sama Bapak Ibu, orang-orang baik di luar sana, bahwa apa yang kami lakukan ini adalah dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan, tindakan ya. Jadi itu merupakan salah satu strateginya kami agar lebih cepat dikenal, cepat diingat, dan semoga ini bisa menjadi kisah-kisah motivasi dan menginspirasi teman-teman pemuda khususnya di luar sana untuk berkontribusi membantu masyarakat. Saya belum nyambung tadi dari klub bola kemudian tiba-tiba jadi kerja bakti sosial seperti ini, itu inspirasinya tuh dari mana tadi tuh kemudian sampai ada postur bisa diceritakan tadi Bang? Jadi pernah ada satu cerita, kita latihan sepak bola ke lapangan waktu itu. Nah, dan kemudian di dalam perjalanan kita bertemu dengan orang yang terjatuh, sebutlah pengojek gitu kan.
Jadi dia terjatuh gara-gara ada lubang di tengah jalan. Oke. Nah, kasihan sekali itu barang bawaannya jatuh, penumpangnya jatuh, dia terluka. Kemudian kami bersama teman-teman berhenti sejenak untuk membantu bapak tersebut dan menimbun jalannya Di lapangan desa sini. di Peseng. Di Peseng bukan namanya di Perian. Di Perian. Oh. Bantu habis itu jalannya di Kita timbun dulu sementara Timbun pakai dulu. tanah. Pakai tanah. Sehingga itu yang kok semakin kesananya semakin semakin senang lah kita Senang. ya. Jadi tetap Bisa. rutin kita buatkan program. Kalau latihan sama main sepak bolanya itu nanti di hari Minggu kita lakukan kegiatan sosialnya itu Oke. pembersihan pasir di jalan, terus Iya. kemudian penambalan jalan yang berlubang itu di hari Sabtunya seperti itu. Jadi dari awal klub sepak bola di kampung ini, Mm-mm. nama klubnya apa tadi? Nama klubnya berawal dari nama Wayan Manor, kemudian berpindah menjadi Ganesha. Ganesha ya. Ganesha. Tadi dari awal dari latihan sama klub kemudian suka bantu apa istilahnya kegiatan bakti sosial habis latihan gitu ya. Ya betul. Nah, terus diteruskan hobinya jadi sampai sekarang. Iya betul. Seperti itu. Ya, berarti abang sendiri langsung membuat komunitas, mengajak rutin menjadwalkan atau ada teman-teman yang lain? Iya seperti itu. Jadi mana yang menjadi pemain-pemain kita itu yang terlibat di dalam aksi kegiatannya kami ini. Bakti Gitu. sosial Bakti gitu ya. sosialnya. Abang jadi striker, back atau pelatihnya? Saya di kipernya aja. Kipernya. Saya jadi kiper, jadi Oh, penjaga. kemarin Penjaga. kiper kelahiran Lombok, Emil Audiro kan? Iya, udah bergegas itu. Ya. Jadi memang kiper para penjaga gawang ini penjaga moral bangsa kayak. Ya. Jadi abang lanjut bang ceritanya. Jadi dari sana kemudian bagaimana prosesnya sehingga jadi berkamuflase menjadi sampai saat ini? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini bukanlah sesuatu yang mudah, bukanlah sesuatu yang instan. Ya, jadi bagaimana perjalanan kami untuk sampai di sini sudah kami mulai 10-an tahun yang sudah lewat. Gitu. Jadi ya seperti yang ibu pernah bilang. Ya, jadi jikalau engkau belum bisa bersedekah dengan harta, bersedekahlah dengan ilmu. Jikalau engkau belum bisa bersedekah dengan ilmu, bersedekahlah dengan tenaga. Jikalau engkau belum bisa membangun sebuah masjid, maka timbunlah lubang jalan yang biasa dilalui orang lain agar orang lain itu tidak celaka. Karena sungguh kita tidak akan pernah tahu ridha Allah itu akan datang dari jalur yang mana. Nah, itu yang menjadi pegangan saya, pegangan kami teman-teman di sini sehingga terus untuk melakukan aksi ini. Itu nasihat dari siapa? Ina, ibu. Ina, Ya, ibunya Bang Hairul. ya betul. Oh, saya kira dari Ibnu mana tadi itu. Iya, ya. Itu nasihat dari ibu yang Ibu- Bang Hairul ibu yang pegang memberikan. sehingga terinspirasi dari Ya, luar betul. biasa. Seperti besar sekali mengikuti nasihat orang tua kemudian sampai saat ini. Nah, Bang Hairul, kemudian dari awal memang sudah pakai kostum Spider-Man seperti ini atau bagaimana? Kalau kita memakai kostum Spider-Man ini memang mungkin terhitung sekitar 8 bulanan, Oh, baru-baru ya? baru-baru. Kalau usianya 12 tahun, Iya. nah baru 8 bulan terakhir. Untuk menemukan strategi dakwah dengan menggunakan kostum luar biasa. Spider-Man ini atau sosok superhero ini baru kemarin sekitar 8 bulanan. Gitu. Jadi benar, katakannya ini adalah dakwah. Memang Spider-Man di Lombok itu sangat religius ya teman-teman. Jadi beda sama dengan Spider-Man Peter Parker yang ada di Amerika ya. Oke, Bang Hairul, berarti dari mana idenya sehingga kok tiba-tiba 8 bulan terakhir pakai kostum Spider-Man? Jadi saya ingin sesuatu yang beda. Jadi beberapa cara metode sudah kita lakukan untuk berdakwah biar orang lain terinspirasi dengan kegiatan yang kami lakukan ini, namun masih belum mengenai target yang lebih banyak lagi begitu. Nah, sehingga tercetuslah sebuah ide bagaimana kalau seandainya kita cosplay menjadi salah satu superhero, contohnya kan melakukan aksi ini dengan menggunakan kostum begitu. Menarik perhatian Iya, ya. betul. Nah, dan alhamdulillah setelah itu ramai sekali, bahkan dari anak-anak orang tua gitu. Kemanapun gitu yang ya. pergi itu Anak-anak
seneng lihat Iya, orang betul. bekerja. Awalnya mungkin respon masyarakat seperti apa awal sebelum pakai kostum ini? Memang ya tidak terlepas dari yang namanya maaf sekali, ada yang mengatakan kurang inilah ya, ada juga yang senang begitu, ada yang mengapresiasi dan lain sebagainya. Berarti tidak semua awalnya itu menerima Tidak, positif ya? tidak. Ada juga yang nolak atau apa itu? Ada Ada. yang nolak, Apa menghujat, katanya itu? mencaci, memaki, macam-macam. iya. Gitu. Ada yang mencari kata apa namanya, cari panggung, ada yang dalam tanda kutip gila gitu, banyak sekali. Gitu. Akan Sampai tapi disebut gila itu kenapa? betul. Ya karena kita menggunakan kostum seperti ini begitu kan, melakukan tambal jalan gitu yang notabene memang bukan tugas dari masyarakat, itu memang tugasnya dari pemerintah begitu. Tapi itu kadang-kadang orang yang tidak paham dengan dakwah yang kami lakukan itu sering mengatakan seperti itu. Itu tugasnya, bukan tugas Anda, itu tugasnya pemerintah begitu. Memang betul. Akan tetapi ya daripada belum dikerjakan ya Bapak kita turun untuk melakukan Darah kegiatan belum pada tersebut. gawe, darah Iya. belum pada gawe gitu kan? Ya, Iya, bahasa Inggris itu kan? ya, bahasa Inggris. Iya, iya. Jadi memang berarti cobaannya udah 12 tahun, berarti Bang Hairul sama teman-teman di sini sudah banyak sekali menghadapi apa istilahnya, baik buruknya lah ya, Betul. asam manis, pahit, ketirnya gitu. Jadi sempat down nggak? Sempat selama itu bertahan kan, orang juga 2-3 tahun, apalagi kalau gerakan mandiri itu nggak bisa bertahan lama gitu kan. Sempat pernah mengalami titik di mana jenuh atau pengen berhenti saja itu Bang? Kalau dikatakan jenuh tidak. Tidak. Ya. Pertama inilah yang membakar semangat kami. Ya. Karena kami juga teringat dulu bahwa bagaimana Rasulullah ketika berdakwah, beliau dicaci, dimaki, bahkan dilempar dengan batu. Nah, begitupun dengan dakwah yang kami lakukan di zamannya sekarang ini, gitu. Jadi itu sama sekali kami tidak down, kami tidak menyerah dengan cara-cara apalagi yang sekedar dihujat dan dicaci maki dan sebagainya, tidak. Dianggap gila itu. Iya, dianggap Mungkin gila. orang itu yang gila kayaknya. Oke, siap. Nah ini menarik sekali. Saya masih ada pertanyaan buat Abang Hairul, tapi saya mau tanya Abang Spiderman dulu. Iya. Bang Spiderman ini pakai kostum gitu enggak sesak napas nggak di situ? Enggak, sudah terbiasa. Sehari berapa lama pakai kostum ini? Kadang 5 sampai 3 jam. Oh gitu. Tapi bisa napas kan? Bisa. Oh iya. Bisa ngelihat. Bisa juga. Tapi pakai kacamata apa nih? Iya, pakai kacamata jaring laba-laba. Jaring laba-laba. Siap. Tapi sudah bisa action gitu sekarang? Bisa sedikit-sedikit. Awalnya pakai kostum ini disebut gila itu nggak sempat risih awalnya? Enggak, Enggak ya. enggak. Senang ya justru ya? Iya. Oh, tadi pakai kostum begini kemudian apa namanya ganti-gantian pasti kan? Iya. Berapa kostum ya Bang disedia sekarang? Kita menyediakan 2 kostum. 2 kostum ya. Betul. Tapi ada beberapa yang memang orangnya itu khusus yang menggunakan kostum seperti Oh, ini. gitu. Jadi tidak semua. Enggak semua. Tidak semua. Ya. Jadi yang buat mesen atau gimana? Kebetulan kita mesen. Mesen ya. Mesen, kita mesen. Di online kan? Online. Oh iya, ternyata Tribuners seragam kostum Spiderman itu kita cukup beli online ya. Ya siapa yang mau jadi Spiderman silahkan. Ya tapi kan simbolik ya, apa namanya, kostum Spiderman seperti ini. Tapi yang tadi yang lebih penting itu makna dakwah tadi itu. Apa tadi dakwah terus ini. BTW abang ini lulusan Ponpes mana Bang? Saya dulu kebetulan nyantri di Pondok Pesantren Ulil Albab. Santri ya? Santri dulu di kelas apa namanya, dari MTS sampai dengan kelas 1 SMK. Kebetulan ada di sana. Luar biasa, lulusan Ponpes yang harus kita banggakan. Inilah cara berdakwahnya. Jadi tidak mesti harus jadi ustadz di mana-mana ya, tapi berdakwah dengan kostum Spiderman. Nah, keren. Nah, Bang, ini kan memperbaiki jalan. Ya, kita tahu lah memperbaiki jalan itu pulusnya tidak sedikit. Nah, yang jadi pertanyaan sejak awal itu dari mana duitnya gitu. Kok bisa
para Spiderman itu perbaiki jalan. Apa dikirim dari Amerika juga sama kostumnya? Dari mana? Betul. Jadi awalnya itu ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa bagaimana dulu kami bergerak, itu pertama kami menggunakan tanah di pinggiran-pinggiran jalan berlubang itu, jalannya rusak itu. Nah kemudian dari sana ada saja ya masyarakat yang kebetulan lewat itu memberikan donasinya karena seperti itu. Oh ini untuk beli air minum, ini untuk beli semen dan lain sebagainya begitu. Itu terus kemudian tidak lama kemudian jadi kita menggunakan semen gitu. Jadi tetap saja seperti itu. Ada masyarakat yang tidak bisa ikut secara langsung terjun memperbaiki jalan ini. Oh ya, saya sumbang ini pakai beli air minum, pakai beli material semen, pakai untuk ini dan lain sebagainya seperti itu. Jadi dari sanalah kita mendapatkan sedikit demi sedikit dana yang secara offline. Itu yang kami gunakan untuk beli aspal, kemudian beli semen dan lain sebagainya. Nah selanjutnya ada juga yang kita lakukan penggalangan dana secara online begitu. Jadi ada dua sumbernya, ada offline, ada online-nya. Ada begitu. warga yang apa namanya datang nyumbang ke sini langsung. Ada juga yang online. Gitu. Kalau yang datang secara langsung ke sini tidak. Tidak. Kebanyakan mereka yang sering menemukan kami ketika melakukan kegiatan itu, Oh, gitu. yang kebetulan lewat. Lagi perbaiki jalan. Ya, ini untuk beli air minum, ini untuk beli semen. Saya tidak bisa ikut kegiatan ini saya sumbang gitu. Kalau lewat link juga ada, kita lihat online itu. Iya. Berarti itu cukup untuk beli, katanya aspal juga pakainya. Iya, betul. Kita menggunakan aspal Colmec ya, aspal dingin itu yang lebih praktis, lebih elastis juga. Iya. Dan bebas limbah. Kita lebih memilih yang itu daripada untuk menggunakan hot mix kan, butuh banyak proses gitu, effortnya juga harus besar gitu. Itu berapa dana yang apa namanya dipakai untuk sekali bisa beli hot mix, aspal hot mix, kemudian semen itu gimana? Jadi kalau untuk pembelian aspal Colmec-nya itu ya, jadi ketika dana terkumpul 1 juta, 1,5 juta, nah itu kita pakai untuk beli tersebut gitu. Dan tempatnya tidak dekat dari sini, jauh begitu. Dan apa namanya aspal ini tentu sekali banyak penggunaan biayanya di situ. Mahal ya. Ya, jadi dalam 1 juta kita cuma dapat 20 karung. Sekarang ini. Jadi itulah salah satu alasannya kenapa masih banyak sekali jalan-jalan yang berlubang belum kita atasi karena keterbatasan dari dana itu. Daerah operasinya para Spiderman di mana, Pak? Di jalan kampung sini aja atau ada di desa atau di mana? Kami 20% ada di daerah domisilinya. 80%-nya di desa tetangga, di kecamatan tetangga juga bahkan di luar kabupaten. Di dusun apa tadi namanya? Dusun Presak Timur, Desa Lendang Belo. Ya, Desa Lendang Belo. Kecamatan Montong Gading, Lombok Timur. Ya, berarti tidak hanya di apa namanya? Paling jauh berarti di desa tetangga, di desa apa namanya? Ada di desa Montong Betok, desa Pesanggerahan. Itu ada orang ngadu atau bagaimana itu, Pak? Iya. Untuk pengaduan memang kita buka ya secara selebar-lebarnya melalui beberapa akun media sosialnya kami. Itu di Facebook, YouTube, di TikTok, Instagram juga gitu. Banyak sekali DM yang masuk minta tolong untuk dilakukan perbaikan di sini karena ini rentan sekali terjadi kecelakaan. Gitu. Sudah di akun Instagram sudah banyak ya? Sudah banyak sekali. Nah, berarti ini kan butuh kerja keras Abang Spiderman. Iya. Nah, Abang sendiri apa namanya sehari tadi 4-5 jam kerjanya. Iya, ya, kadang-kadang kalau itu nyampurnya berarti udah ahli sekarang ya. bisa bilang gitu. Nah, terus makin banyak kenalan dong sekarang. Alhamdulillah ada kenalan sih, banyak sahabat, banyak teman, makin banyak relasi tadi itu ya. Apalagi banyak yang respon positif. Tapi kalau respon dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, kabupaten itu gimana, Bang? Mensupport kegiatan ini atau malahan tidak gitu kan? Nah ini cari popularitas saja gitu, ya gimana? Khusus pemerintah daerah ya, bukan masyarakatnya. Jadi sebelumnya ya maaf sekali, jadi dalam hal ini kami tidak ada maksud sedikit untuk mengejar validasi ya
katakan seperti itu maupun tanggapan ini dan itu, tapi tidak. Alhamdulillah ya, ada yang beberapa yang mendukung, ada beberapa yang tidak gitu. Jadi nggak ambil pusing lah. Nggak ambil pusing, tidak. Tapi misalnya ketika perbaiki jalan pernah dipermasalahkan nggak? Ini apa gitu kan? Pernah nggak misalnya Anda tiba-tiba memperbaiki jalan berlubang, ternyata itu salah kalian ini gitu. Pernah nggak gitu Bang? Selama ini memang tidak Tidak pernah, ada. tidak pernah sekalipun tidak pernah disalahkan seperti itu. Bahkan ya mungkin diamnya mereka itu sebagai salah satu bentuk syukurnya Syukur, gitu. ya. Iya. Jadi berarti memang teman-teman di sini tidak pernah mau apa istilahnya harus tanggapan pemerintah. Hmm. Tapi abang Spiderman-nya dapat honor nggak atau gaji Bang? Nggak ada. Iya, Tidak. nggak ada. Tidak, Teman-teman tidak ada semua yang di dibayar. Ganesha Peduli ini? Tidak ada yang dibayar. Ini sukarela, ini memang panggilan jiwa, panggilan hatinya kita Betul. gitu. Berarti yang mau terlibat bergabung di sini datang gitu aja atau daftar, ada pendaftaran buka online apa? Jadi untuk melakukan aksi ini kan tentu sekali pertama ada siapa yang terketok hatinya untuk membantu sama dengan cara yang kami punya. Ya. Nah kemudian untuk ikut melakukan aksi ini ya silahkan siapa yang sehat, siapa yang sempat, siapa yang mau boleh ikut bergabung begitu. Tidak dipaksa, Tidak jadwalnya dipaksa. harus gini, harus bisa gitu. Tidak ada ya? kewajiban. Kalau nggak bisa ya udah enggak. Sukarelawan aja gitu Betul. ya. Kalau abang kerjanya sehari-hari apa Bang selain jadi Spiderman? Kerja sehari-hari sih nggak ada. Nggak ada. Iya. Beneran ini. Jadi kerjanya di Ganesha ya. Kerja di Ganesha Peduli. Jadi punya kemewahan waktu luang yang banyak untuk berbuat amal dakwah seperti bilang Iya. Bang Khairul tadi, itu luar biasa. Nama aslinya Bang Saka siapa sih? Sopian. Sofian. Ya. Ternyata terbongkar juga ini Spiderman. Namanya Sofian, teman-teman ya. Oke. Bang Khairul, ini apa namanya? Saya pengen sekali lihat. Bang Khairul pernah jadi Spiderman atau enggak hanya jadi Spiderman? Pernah. Pernah ya? Pernah. Terus pakai kostum juga ya? Iya pernah pakai kostum juga. Dari awal atau baru-baru ikut? Tidak, dari 8 bulanan itu sudah dari 8 bulan. Abang yang duluan di Ya, sini. betul. Tapi belum pensiun kan jadi Spiderman? Belum. Akan terus jadi Spiderman untuk membantu banyak orang. Mantap. Jadi ketika tidak ada penjahat yang bisa ketika tidak ada Peter Parker yang perlu kita basmi, ada jalan berlubang yang perlu kita ratakan biar orang lain itu tidak kecelakaan seperti itu. Iya. Musuhnya Peter Parker mungkin. Peter Parker yang Oh ya, Spiderman. sorry itu ya betul, maaf. Seperti itu musuhnya. Iya, iya. Kalau Peter Parker nanti Spiderman-nya hilang. Iya, betul. Bercanda banget ya. Iya. Iya Bang. Nanti kita pengen lihat langsung seperti apa Spiderman di lapangan gitu kan. Jadi kita tadi juga pernah ngobrol-ngobrol, tadi kita lihat, dan saya pernah lihat juga di video-videonya ada yang loncat-loncat, ada koprol balik jungkir istilahnya itu kan. Nah itu emang sengaja menghibur anak-anak atau memang action aja gitu. Iya betul. Itu kita pertama waktu turun menggunakan kostum Spider-Man ini, jadi tidak hanya sekedar untuk melakukan penambalan jalan saja, Iya. ya, tapi kita juga menghibur Menghibur anak-anak, anak. menghibur masyarakat siapapun juga yang lewat. Bahkan para wisatawan itu juga sering menyapa, Tertarik, ya. "Hai," dia bilang seperti Oh, itu. iya, harusnya mereka berhenti di sini. Bisa nggak turis ya. Iya. Bang, oke, rencananya ke depan seperti apa? Akan tetap bertahan dan rencana ke depan abang seperti apa? Gitu. Tapi sebelum itu saya tadi lupa saya tanya soal ini Ganesha ini nama siapa sih? Ganesha ini sebenarnya sebuah akronim ya, singkatan dari Generasi Penerus Indonesia. Oh, saya kira Ganesha tokoh Bukan. agama sebelah itu. Bukan. Ini kan Ponpes tapi namanya Ganesha. Misalnya. Oh, akronim ya. Akronim Generasi Penerus Indonesia, disingkat Ganesha. Generasi Penerus penerus Indonesia. Indonesia. Oh ya, kalian semua Ganesha semua di sini. Ya Bang, rencananya ke depan seperti apa? Kami punya mimpi besar ya salah satunya untuk menjadikan Ganesha ini sebagai sebuah yayasan, di mana dalam sebuah yayasan ini akan ada pusat adopsi, terus kemudian akan ada rumah yatim, akan ada pusat berobat gratis juga di situ di dalam yayasan ini. Tapi entah
kapan ini akan bisa terwujud. Yang penting intinya mulai dari sekarang kami sudah mulai berikhtiar melakukan penggalangan dana untuk membangun yayasan ini. Oh gitu. Jadi kedepannya lebih terorganisir lagi gitu Ya, Bang. betul. Dan udah berniat juga nambah cosplaynya, ada Batman, ada superhero yang lain. Sempat terpikir seperti itu, tapi untuk saat ini masih terkendala sama dana dulu. Ada Ya. Wiro Sableng mungkin ada. Ya, insya Allah bisa kita kembangkan nanti Ya, seperti siap-siap itu. dah. Oke, kita doakan supaya apa yang dicita-citakan oleh Bang Hairul dan kawan-kawan Spiderman di Ganesha Peduli ini terwujud Bang ya. Amin. Dan semua amal baik dan dakwahnya itu berjalan sesuai rencana, murni untuk ibadah dan amal jariah kepada masyarakat. Mungkin Abang Hairul, sebelum nanti kita sebelum nanti kita akan berubah lagi semua jadi Spiderman pergi jalan, kira-kira apa harapan atau apa istilahnya dengan ada gerakan harapan Sida lah selaku pemuda di sini? Pertama, tentu sekali saya sebagai pemuda, sebagai masyarakat biasa ya, berharap sekali bahwa bagaimana infrastruktur jalan ini lebih diperhatikan ya. Terus yang kemudian juga kepada teman-teman pemuda khususnya yang masih energik, masih kuat gitu. Jadi ketika kita tidak bisa bersedekah dengan harta, dengan ilmu, kita masih bisa bersedekah dengan tenaga. Ya seperti itu. Jadi syukur-syukurlah kalau kedepannya nanti banyak sekali pemuda-pemuda yang termotivasi, terinspirasi melakukan kegiatan tambal jalan ini sebagai tren. Gitu. Akan sangat berapa banyak masyarakat yang terbantu gitu. Jadi nggak sekedar foto menghujat gitu ya, Iya, tapi tidak. langsung turun aksinya gitu. Abang sendiri rencananya Bang Spiderman, Iya. apa rencananya ke depan? Terus sama Bang Hairul menjadi superhero atau ada plan sendiri mungkin akan loncat lebih tinggi jadi Batman? Abang, saya tutup kamera Bang biar tambah keren. Rencana ke depan sih, harapan saya untuk depan pemuda-pemuda atau teman-teman yang di luar sana ikut atau bisa setelah video saya viral bisa jadi contoh dakwah atau menambal jalan yang rusak, jalan yang berlubang, agar semata tidak terjadi kecelakaan akibat jalan yang rusak, jalan yang berlubang. Itu aja memang Spiderman tak boleh banyak ngomong, dia harus banyak berbuat untuk masyarakat. Oke Tribuners, itu dia ngobrol-ngobrol kita dengan para superhero di Desa Kebun Belu. Mantap itu quote-nya. Ya, kita juga semoga bisa dapat inspirasi dan bisa dapat pelajaran dari apa yang dilakukan oleh teman-teman di desa sini di Ganesha Peduli, generasi penerus Indonesia. Oke Tribuners, saya akan pergi ke lapangan dan sama-sama nambal jalan bersama para Spiderman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. Tebar manfaat walau sedikit, Jadi bermanfaat walau sedetik. Ita gawe, ita dait.